Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Womblitang Channel di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan pemahaman implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kemarin kita mempelajari yaitu tentang memahami dan menganalisis CP, TP, ATP, dan asesmen dan serta yang sekarang kita coba pada modul ajar. Oke, kita langsung aja ke bagian modul ajarnya rekan-rekan. Sebelumnya bagi rekan-rekan yang baru pertama kali bertemu channel kami, dipersilahkan mengunjungi berandanya karena kami juga sudah meng-share tentang atau berbagi tentang beberapa hal, yaitu contoh yaitu untuk uji kompetensi jabatan fungsional guru atau juga uji kompetensi jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas, dan juga kami nge-share tentang pretest PPG serta informasinya dan juga tentang UP PPG. Nah, oke, silakan dikunjungi berandanya dan semoga apa yang kami bagi bisa bermanfaat kepada rekan-rekan. Nah, di sini kami akan fokus kepada modul ajarnya. Oke. Di sini bahan yang ini kami gunakan untuk in-house training di salah satu sekolah. Di sini kami menggunakan ice breaking, yaitu di sana kami meminta rekan-rekan untuk menggambar 4 buah persegi 4 kecil. Berikutnya gambar 1 persegi panjang besar. Yang berikutnya kemudian gambar 1 segitiga sama kaki, dan yang terakhir yaitu gambar 2 buah tabung. Nah, jadi kami hanya memberikan arahan seperti itu. Nah, sehingga mungkin ada persepsi yang berbeda-beda terhadap apa yang ditangkap dengan apa yang kami sarankan atau kami minta tadi. Oke, kenapa? Karena instruksi memang satu, tetapi ada banyak gambar yang berbeda. Kenapa? Karena instruksinya kurang jelas yang menyebabkan persepsi beraneka ragam dari anggap aja peserta didik ketika kita pembelajaran. Nah, pada saat mengajar di kelas, apabila instruksi itu tidak jelas, maka persepsi dari siswa akan beraneka ragam dan kemungkinan keluar dari apa yang kita inginkan atau apa yang ingin kita capai pada tujuan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan kemungkinan akan sulit dicapai dengan tepat, jelas, dan relevan. Jadi intinya kalau kita ingin membuat suatu perencanaan pembelajaran itu harus tepat, jelas, dan relevan. Nah, sehingga membuat modul ajar atau RPP yang tepat adalah salah satu hal yang wajib di mana yang harus dilakukan oleh rekan-rekan guru semua. Oke, yang berikutnya yaitu di sini kita mempelajari modul ajar. Apa sih modul ajar? Modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar itu adalah penerapan atau implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan, yang kemarin yang kita bahas yaitu berasal dari capaian pembelajaran, di mana dalam capaian pembelajaran tersebut terdapat adanya profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Oke, di sini rencana pelaksanaan pembelajaran itu paling sedikit memuat adanya tujuan pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Nah, kemarin kita sempat nyinggung yaitu jenis-jenis asesmen, yaitu asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Kalau misalnya teman-teman baru bertemu di channel kami di bagian ini, silakan rekan-rekan lihat di beranda di bagian implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di sana kami sudah buat playlistnya. Ini video yang kedua dalam pemahaman terhadap implementasi kurikulum Merdeka. Oke, di dalam modul ajar itu ada 3 bagian, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Nah, dalam informasi umum seperti biasa, seperti RPP yang terdahulu, di mana terdapat informasi identitas sekolah, kompetensi awal, nah, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Nah, untuk komponen inti
yaitu tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Nah, lampiran di sini disiapkan yaitu lembar kerja peserta didik atau sering kita kenal dengan LKPD, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, serta yang terakhir adalah daftar pustaka. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, komponen modul ajar. Dalam komponen modul ajar, guru dalam satuan pendidikan itu diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan atau kontekstual ya dan kebutuhan belajar murid. Modul ajar juga dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar itu dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran dan komponen modul ajar juga bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Intinya, modul ajar itu disesuaikan dengan karakteristik siswanya, karakteristik juga lingkungan, dan aset-aset yang mendukung dalam arti yang ada dalam sekolah. Oke, yang berikutnya. Di sini kita bahas satu persatu yaitu di bagian informasi umum. Di informasi umum ini terdapat identitas modul yaitu di mana informasinya berisi tentang nama penyusun, institusi atau nama sekolah dan tahun disusunnya modul ajar. Jenjang sekolah bisa diisi dengan SD, SMP ataupun SMA, berikutnya kelas dan alokasi waktunya yaitu penentuan alokasi waktu itu digunakan adalah alokasi waktu yang sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing atau di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, alokasi waktu itu kemarin sudah kita bahas yaitu dari capaian pembelajaran kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran dan kita turunkan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, dalam alur tujuan pembelajaran itu kita sudah tahu setiap tujuan pembelajaran itu membutuhkan alokasi berapa waktunya. Yang berikutnya yaitu kompetensi awal. Nah, kompetensi awal itu apa? Yaitu pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum, ya perlu digarisbawahi rekan-rekan yaitu sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal ini merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Yang berikutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah inti dari kurikulum Merdeka di mana diharapkan dengan pembelajaran kita dapat menghasilkan karakter yaitu karakter di mana karakter profil pelajar Pancasila. Sehingga bisa tercermin di dalam pembelajaran itu dalam konten ataupun metode pembelajaran tersebut dalam membentuk karakter peserta didik. Di dalam modul ajar atau pembelajaran, profil pelajaran Pancasila itu tidak perlu mencantumkan seluruhnya. Nah, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Nah, di situ profil pelajaran Pancasila itu ada 6. Mungkin pada saat pembelajaran kita fokus ke 4 atau 3 dari karakter profil pelajar Pancasila yang akan kita kembangkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang berikutnya profil pelajar Pancasila. Nah, 6 dimensi profil pelajaran Pancasila itu saling berkaitan atau menyatu dalam seluruh mata pelajaran. Yang itu jelas terlihat dari materi, pedagogik, kegiatan proyek, ataupun juga dalam asesmen. Yang berikutnya itu sarana dan prasarana yang kita tadi agak nyinggung tentang aset. Nah, aset itu sebenarnya apa yang sudah dimiliki. Terkadang kita memikirkan bahwa kita memikirkan kelemahan dari apa yang dimiliki oleh sekolah. Nah, sebaiknya suatu kelemahan itu bisa juga kita jadikan aset. Kita tidak hanya menuntut bahwa sekolah harus A, harus B, harus C, tetapi kita juga bisa menggunakan apa yang ada dalam yang sudah ada dalam sekolah kita dengan cara mungkin berinovasi dan sebagainya. Sarana prasarana itu adalah fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan bisa mempertimbangkan apa tadi? Jangan lupa yaitu kebutuhan peserta didik dan keterbatasan atau kelebihan teknologi termasuk sarana prasarana. Nah, ini yang tadi kami bilang. Kita juga perlu menyesuaikan adanya kodrat alam dan adanya kodrat zaman serta aset yang ada dalam lingkungan sekolah.
Yang berikutnya itu target peserta didik. Nah, dalam target peserta didik, itu peserta didik menjadi targetnya itu peserta didik reguler atau tingkat umum, ya. Berikutnya peserta didik dengan kesulitan belajar, yang berikutnya itu peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi, yaitu berdasarkan host dan memiliki keterampilan memimpin. Nah, dalam target peserta didik bisa diisi dengan 3 bagian ini, salah satunya disesuaikan dengan karakteristik atau karakter dari peserta didik rekan-rekan. Yang berikutnya yaitu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini, mohon diingat, jangan lupa ketika kita menggunakan suatu model pembelajaran itu biasanya ada sintaknya. Nah, terkadang kita bilang model pembelajaran yang dipakai kayak problem listening, tetapi sintaknya kita lupa urutan atau tahapan dari melakukan model pembelajaran tersebut. Nah, perlu dipelajari lagi. Mungkin rekan-rekan bisa juga searching di internet apa saja model pembelajaran dan gimana sintak-sintak dalam proses model pembelajaran yang akan kita gunakan tersebut. Nah, di sini juga kita perlu beri keterangan di mana pembelajaran itu daring atau luring atau blended learning. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran. Nah, komponen inti sudah masuk kita tujuan pembelajaran tadi jangan lupa yaitu adalah pengembangan dari capaian pembelajaran, elemen-elemen yang ada di CP, selanjutnya kita analisis yang sesuaikan dengan kebutuhan siswa dan juga kondisi siswa, dan berikutnya kita analisis menjadi suatu tujuan pembelajaran. Itu dicantumkan di komponen inti. Yang berikutnya yaitu pemahaman bermakna. Apa pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna itu adalah informasi tentang manfaat apa yang akan peserta didik tersebut peroleh setelah mengikuti pembelajaran ini. Maksudnya manfaat yang akan dimanfaatkan oleh peserta didik di kemudian hari atau di kehidupan sehari-harinya. Contoh kalimat pemahaman bermakna ini contohnya yaitu makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat atau manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Itu hanya merupakan contoh dari pemahaman bermakna. Berikutnya yaitu pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini kayaknya sama kayak di K13 kita ada juga pertanyaan pemantik. Apa sih pertanyaan pemantik? Yaitu berfungsi untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. Pertanyaan pemantik itu sebagai pemandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, sebagai contoh yaitu apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca. Yang kedua contohnya, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Nah, itu contoh dari pertanyaan pemantik. Berikutnya yaitu komponen intinya yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini kita kemarin sempat menyinggung tentang kegiatan awal yaitu ada asesmen awal, kegiatan intinya ada asesmen formatif, kegiatan akhirnya bisa kita gunakan refleksi atau juga kita gunakan evaluasi atau yang sering kita sebut yaitu asesmen sumatif. Oke, dalam kegiatan pembelajaran, diperlukan ada urutan-urutan kegiatan atau langkah-langkah. Nah, kalau tadi kita singgung dengan menggunakan model pembelajaran, jangan lupa ada sintaknya. Dan apabila kita ingin menerapkan namanya sekarang pembelajaran berdiferensiasi, nanti kita bahas selanjutnya apa sih maksud dari pembelajaran diferensiasi. Secara umum, diferensiasi itu ada 3, yaitu diferensiasi konten, proses, maupun diferensiasi yaitu project. Berikutnya yaitu asesmen. Nah, asesmen ini yang kemarin kita sempat singgung yaitu asesmen awal, asesmen proses pembelajaran itu formatif, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran yaitu sumatif. Jadi dalam modul ajar itu kita sebutkan asesmen apa yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Apakah kita menggunakan asesmen awal dan asesmen formatif atau kita gunakan ketiga-tiga asesmen tersebut. Bentuk asesmen itu bisa dilakukan yaitu sikap, yaitu profil pelajaran Pancasila dapat berupa pengamatan atau observasi, penilaian diri, ataupun penilaian teman sebaya. Yang berikutnya yaitu performa. Asesmen performa itu untuk apa? Biasanya itu untuk presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya.
Asesmen juga bisa dalam bentuk tertulis seperti tes objektif, esai, pilihan ganda, isian jawaban singkat, atau juga benar atau salah. Berikutnya yaitu pengayaan dan remedial. Nah, dalam komponen inti kita juga memasukkan pengayaan dan remedial. Pengayaannya adalah apa? Kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian yang tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Sedangkan remedial itu diberikan pada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami pembelajaran atau materi secara mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan perlu juga diperhatikan mengenai diferensiasi, contoh lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Nah, itu contoh pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan dan remedial itu bisa kita masukkan pada diferensiasi proses, di mana kita perlakukan bagi siswa yang capaiannya sudah tinggi dengan capaian siswa yang masih perlu bimbingan khusus. Nah, itu bisa kita terapkan yaitu diferensiasi proses. Nanti kita lebih lanjut lagi membahas tentang pembelajaran atau yang kita kenal adalah pembelajaran berdiferensiasi. Yang berikutnya itu LKPD. Nah, kita di bagian 3 lampiran ini LKPD itu apa? LKPD itu yaitu ditujukan untuk peserta didik bukan guru dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik yang non reguler. Yang berikutnya itu bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, dalam bahan bacaan guru dan peserta didik itu isinya apa? Yaitu digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat ataupun akhir kegiatan pembelajaran. Oke, lampiran yang berikutnya yaitu glosarium. Nah, ini glosarium ini yang kemarin-kemarin dalam K13 kita jarang mencantumkan glosarium, tapi di dalam modul ajar kita diminta untuk melampirkan glosarium. Apa sih glosarium? Yaitu kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetika yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium itu diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Bisa kita artikan yaitu kamusnya. Nah, jadi dalam bahan bacaan tadi atau materi tadi ada beberapa istilah yang mungkin peserta didik perlu memahaminya lebih lanjut atau menurut kita istilah itu kurang 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 akrab atau kurang dimengerti oleh siswa, maka kita sebaiknya memasukkan glosarium sebagai kamus atau pemandu pemahaman terhadap istilah-istilah yang mungkin kita anggap perlu digarisbawahi. Yang berikutnya yaitu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu adalah sumber-sumber referensi yang kita gunakan dalam pengembangan modul ajar. Nah, referensi tersebut adalah semua sumber belajar seperti buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Nah, jadi kita cantumkan adanya yaitu daftar pustaka. Nah, demikian pemahaman kami terhadap apa saja yang bisa kita berbagi atau bagikan kepada rekan-rekan. Pemahaman yaitu terkait tentang modul ajar, yaitu khusus pada bagian-bagiannya. Nah, untuk yang kedepannya mungkin kita akan mengungkap tentang apa saja sih kurikulum merdeka, pada struktur kurikulumnya. Bisa juga kita menyinggung tentang bagaimana cara membuat atau merumuskan CP ke ATP dan sebagainya, atau juga kita bisa menyinggung tentang bagaimana cara membuat modul ajar. Sekali lagi, apabila ada penjabaran yang kurang mengerti ataupun kurang jelas ataupun mungkin dirasa rekan-rekan ada yang kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini berdasarkan apa yang kami pahami. Apabila kurang berkenan, kami mohon maaf sekali lagi kepada rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mohon bantuan untuk like, share, and subscribe karena dengan bantuan like and share, subscribe rekan-rekan kami lebih bersemangat dan terus bersemangat dalam berbagi kepada rekan-rekan semua. Karena prinsip kami apabila kita ingin berbagi itu tidak mengurangi apa yang kita pahami tetapi bisa menambah apa yang kita pahami. Nah, itu prinsip kami. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada rekan-rekan semua. Sampai jumpa di video berikutnya.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.